absennya itu nanti ngirim filenya screenshotan berupa materinya, nggak apa-apa, atau yang ada kaliannya lah. Oke, bismillah. Kita mulai ya. Apa sih pentest tuh atau penetration testing? Sini dijelasin nih, suatu kegiatan di mana mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan organisasi atau perusahaan tertentu. Nah, di sini tuh gimana caranya itu kita melakukan serangan terhadap perusahaan. Misal, kau bikin perusahaan. Nah, kalian itu seorang pentester. Nah, kalian tuh simulasi ini. Kalau misalnya kita ada perjanjian, biasanya kan ada juga yang perjanjian sama yang enggak ya. Kalau misalnya perjanjian itu hal-hal apa aja yang dilarang sama perusahaan, kalian jangan dilakuin gitu. Tapi kalian harus tetap lakuin simulasinya. Oke, nextnya emang harus ya bikin pentesting ini. Alasan itu ada 4. Yang pertama itu kerentanan atau kelemahan, yang kedua itu laporan, ketiga itu verifikasi, dan keempat itu pelatihan. Masing-masing ini penting ya, soalnya buat perusahaan, kalau misalnya kita tahu kelemahannya, berarti kita bisa memperbaikinya biar dimanfaatin lagi sama orang. Kemudian ada laporan. Nah, laporan ini ya cukup serius juga sih, soalnya kita nggak boleh asal bikin laporan gitu, dan kerentanan juga nggak boleh asal-asalan. Jadi ya, potensi ada impact ke server gitu. Kalau misalnya cuma inspect elemen kan nggak ada ngaruhnya sama sekali kan. Oke. Yang ketiga itu verifikasi. Nah, verifikasi ini dilakukannya sama manajemen. Jadi lapor nih yang kita kirim nanti bakal diverifikasi dulu ini bener apa enggak. Terus kelemahannya itu berpotensi apa enggak gitu. Atau cuman spek elemen aja kayak tadi yang aku sebutin. Ada training atau pelatihan di sini para staff manajemen. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kerentanan yang muncul di suatu sistem di perusahaan itu, kita bisa belajar buat ngebenerinnya gitu. Barangkali di saat kita di perusahaan baru nemuin hal yang sama, berarti kan kita bisa ngebenerin gitu. Oke, metodologinya apa aja sih? Ini nih, ini secara sederhananya ya. Yang pertama itu ada planning, jadi kita harus siapin apa aja yang dibutuhin buat ngelakuinnya. Kemudian ada discovery, tag, and reporting. Nah, di sini saling berkaitan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah tag, udah pasti kan discovery ya. Nah, dalam attack juga kita kan nggak boleh sembarangan asal attack gitu. Ada persetujuan. Biasanya itu sebutnya in scope atau out scope vulnerability gitu loh. Jadi kerentanan yang harus masuk atau yang tidak diperbolehkan lah intinya gitu. Nah, kemudian metodologinya gini. Karena itu perencanaan untuk menyerangnya. Untuk misalnya XSS ya kita harus gimana. Kemudian kalau misalnya scare injection itu kita harus gimana gitu. Kemudian discovery itu menemukan celah yang telah dicari. Nah, di planning itu kan biasanya kita ngerancang doang ya. Rancang alur gimana caranya bisa nemuin kerentanan itu. Tapi kalau misalnya discovery itu setelah planning selesai, kita nemuin nih kayak clue-clue kecil dari kerentanan itu. Contoh, kalau misalnya SQL injection itu biasanya kan ada caranya itu pakai petik ya, tanda petik. Kalau kalian tahu, misal di belakang situs website itu ada parameter, misal ID sama dengan 1. Nah, kalau misalnya discovery itu kita manfaatin tuh yang parameter itunya. Jadi di belakangnya kita taruh tanda petik. Nah, kalau misalnya itu berhasil, nanti ada tulisan kayak
MySQL error atau syntax error segala macam. Kemudian exploit itu serangan terhadap celah hingga titik tertentu. Jadi ini tuh kayak misal SQL injection itu kan untuk database ya. Nah ini ditunggunya harus sampai ke misal nama database-nya apa atau isi tabelnya apa. Nah kayak gitu. Kita nggak perlu juga sampai ngedamnya ya. Nanti jadi isi dari tabel database-nya itu. Kemudian scoping. Nah tahap-tahapnya apa aja sih? Ini sebenarnya masuknya ke yang panjang ya. Sebenarnya ada yang simple, itu cuma 4 tahap. Ini kita pakai yang ini aja biar gampang. Pertama itu reconnaissance. Apa sih? Itu kayak mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin. Ini sama aja kayak information gathering. Kalau misalnya reconnaissance itu biasanya pakai tools, contohnya Nmap, scan, terus routing, gitu. Kalau misalnya information gathering itu kita memanfaatkan kayak misal di perusahaan itu adminnya namanya A. Nah, kita cari nih A itu apa aja gitu, barangkali ada tanggal lahirnya, itu nanti di servernya misal yang ngurus servernya si A, di password username sama password servernya itu si A itu. Jadi kita bahas lebih lanjut jadi di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada threat modeling, mencari celah yang paling efektif. Tadi disebutin kalau misalnya SQL injection tuh kita cuma perlu nambahin biar tahu. Ada vulnerability analysis, ini kombinasi informasi dan serangan yang paling efektif. Kalau misalnya SQL injection, nah itu harus caranya pakai apa sih? Kan ada yang namanya SQL manual, jadi kita langsung di linknya. Kemudian ada SQL yang pakai tools, contohnya ada Savage, itu Windows dulu paling ini ya, paling terkenal. Kemudian ada SQL Map. Nah, maksud dari serangan yang paling efektif kan nggak mungkin kalau misalnya vulnerability analysis itu jadi informasi SQL injection malah pakainya web scan. Web scan kan itu buat WordPress ya, scanning WordPress-nya. Nah, nggak mungkin juga kan. Kemudian ada exploitation, serangan dan alat yang paling efektif ini sama aja kayak vulnerability analysis. Kemudian ada exploitation. Nah ini kalau misalnya di SQL injection itu ada yang namanya SQL into file. Jadi kita bisa ngupload file berupa shell vector. Kalau misalnya kalian belum tahu shell vector, nanti kita jelasin di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian ada reporting. Ya, nggak perlu dijelasin lagi kalau misalnya reporting. Nah, tipe-tipenya apa aja sih? Nah, pertama itu overt pen testing. Nah, ini bekerja sama untuk mencari mungkin celah keamanan yang ada. Kalau misalnya overt itu berarti kan udah ada kerjasama sama kita. Kalau misalnya mentoknya lah di perusahaannya itu kerjasama dengan platform bug bounty, contohnya HackerOne kan, itu udah ada kerjasamanya. Kemudian kalau misalnya di Indonesia ada yang namanya Cyber Army ID, kemudian ada Restorm.io, itu Indonesia juga. Nah, kita nggak perlu khawatir tentang apa aja yang dilarang, soalnya itu udah tercantum juga, dan kita dijaga juga sama manajemen platformnya. Kalau misalnya ada apa-apa kan mereka bisa bantu juga. Kalau ada covert pen testing, ini biasanya dilakukan sama pentest pemula ya, soalnya mereka nggak tahu gitu ada platform bug bounty yang kerjasama. Nah ini juga terjadi pas kemarin. Kalau misalnya kalian baca yang link yang aku kirim, itu termasuk ke covert karena belum ada kerjasama, udah ngelakuin sendiri, kemudian bikin laporan, terus ya gitu. Nah gak enaknya untuk covert
kalau misalnya kalian nemu celah di website yang nggak ada program bug bounty-nya, kalian nggak akan dikasih uang gitu, atau barang atau reward nih. Kenapa? Karena ya itu kebijakan dari perusahaannya buat nggak ngadain program bug bounty-nya gitu. Jadi kalian harus cermat lah. Kemudian persentasenya ada coding, analisis, sama hackingnya. Nah, sini analisis sama hacking itu hampir sama ya, soalnya kita juga perlu nyari tahu. Maksudnya nyari tahu itu apa sih? Nyari tahu gimana atau apa aja yang ada di dalam website itu atau sistem itu. Contoh kan, misal ada sistem dari perusahaan. Nah, itu tuh hal apa aja sih yang ada di situnya. Nah, dan bisa apa? Bisa apa enggak kita eksploitasi gitu loh. Dan hackingnya ini hampir penuh sebenarnya. Hacking itu nggak terlalu pakai. Jadi kita cuma kalau misalnya kalian pakai scale ya udah cuman ikutin komannya terus selesai, tinggal nunggu gitu. Kalau misalnya kalian nggak paham, nanti kita belajar di materi selanjutnya yang judulnya tools ya, pembahasan tools. Dan ini pas materi ini pernah di ini dibawain pas kemarin tuh. Nah, itu ubah sebenarnya untuk top vulnerability-nya. Nah, di sini langsung dari OSP-nya ke kunci. Biasanya kalau misalnya kalian di phishing kan sering lihat ya, itu halaman utama dari website-nya diganti sama phone ataupun repeat by segala macam itu. Pertama itu injection, KL injection, KTP injection, dan XML injection, XXE injection tuh. Nah, ini maksudnya injection apa sih? Kita ngelakuin yang biasanya memanfaatin kode interpreter melalui sebuah formulir input atau cara input data ke website lainnya. Tentunya contoh yang tadi saya sebutkan itu ada parameter. Kemudian kita bisa juga manfaatin login. Kalau misalnya kalian yang PHP bisa manfaatin loginnya. Kemudian ada kayak searchingnya gitu, itu juga bisa sebenarnya buat SQL injection. Nah, kalian pinter aja buat nge-bypass swapnya, jadi kita bahas lah. Nah, ini gambaran, pokoknya sederhananya lah kalau misalnya kalian pakai SQL manual gitu. Nah, ini kan kita bisa lihat ada tanda petiknya ya. Tanda petik ini buat di belakang parameternya, misal ID sama dengan 1. Nah, di belakang ini kasih petik, kemudian ada union select username dan password punya user. Kalau misalnya kalian udah belajar apa ini di kuliah tuh namanya basis data, nanti belajar kayak gini kalian. Ini kan ada ini gitu. Nah, di sini nih di atasnya submit, lihat ini. Di sini di bagian sini ini kan kayak linknya gitu biasanya ya. Nah, di sini masukin yang ini. Kalau misalnya udah, ini kan select name, description from product. Nah, ini namanya table ya. Jadi ngambil table dari di produknya ini, misal usernya itu udah ketemu. Nah, nanti manfaatin lagi buat nyari tabelnya. Nah, kalau misalnya udah, kan kesini nih, tahu database-nya ya. Database-nya nih, database-nya kita pengen tahu apa sih data usernya. Data usernya kan berarti password atau user lah. Nah, nanti balik lagi ke sini. Sebenarnya kayak looping gitu. Kalau misalnya kalian udah pernah nyoba, jadi kita bahas lah. Kalau ini secara sederhananya aja. Ada broken authentication. Nah, maksudnya apa sih? Jadi
ini tuh kelemahan sistem login yang harusnya kalau misalnya kita keluar itu kita nggak bisa masuk lagi. Tapi kalau ini kan namanya broken authentication, berarti misalnya kita keluar pakai cookie atau session gitu, nah itu masih bisa masuk, harusnya cookie-nya itu mati gitu, bisa dipakai lagi. Nah kalau misalnya kalian tahu faktor authentication, nah ini juga sebenarnya ada perentanannya ya, bisa manfaatin yang namanya lupa namanya, yang request tak terhingga tuh, kita bahas lagi. Nah ini cara sederhananya, misal si hacker ini itu minta reset password dengan post tuh misal kalian ada facebook.com gitu atau apa, nah ini pakai eviluser.net, misal ini website yang kita bikin nih dari si hacker ini ya, kemudian dia itu manfaatin kerentanan dari websitenya itu. Nah ini nanti si victimnya ini dia ngeklik ini tanpa melihat namanya hostnya, hostname-nya ini loh. Nah nanti si hackernya ini dia manfaatin tokennya yang mana, yang ini reset token, nah nanti bisa dimanfaatin. Sensitive data exposure, nah jika sebuah website menyimpan data-data sensitif tentunya akan berbahaya jika mereka tidak menjaga keamanannya. Maksudnya apa sih? Nah kita bisa lihat ini si hacker, ini si victimnya. Jadi si hacker ini ngirim phishing email ke komputer si victim atau korbannya. Nah nanti si korbannya misal masukin pokoknya data-data yang sensitif melalui proxy yang tidak aman. Nah nanti si proxy yang tidak aman ini dimanfaatin lagi sama si attacker atau si hackernya ini buat ngambil sensitif data. Tapi ini kan masuknya kayak carding gitu ya. Nah secara sederhana itu saya berbagi contohnya menyimpan data login pada cookie. Biasanya untuk programmer pemula dia itu bikin cookie session dengan login atau user loginnya itu di cookie gitu, biar nggak ribet lah gitu. Tapi kan kalau misalnya dalam keamanan itu kan sangat bahaya karena itu termasuk juga ke kesalahan developer. Nah itu menyebabkan ini security sensitive data exposure. Misalnya nggak paham lagi nantilah. Nah ada XML external entity, ini XEE tadi bukan XXE tapi XEE. Ini adalah serangan ke website dan aplikasi menganalisa input XML. Nah ini sebenarnya bahaya juga sih kalau misalnya di sistem kita ada ya, karena kan manfaatnya ini bisa lihat sistem file etc passwd. Nah ini itu etc passwd itu kayak tempat apa sih, direktorinya gitu loh. Kalau misalnya kalian tahu di Linux itu ada banyak direktori kan. Nah etc passwd itu kita bisa lihat direktori mana yang nyimpan data ini. Contoh biasanya kalau misalnya Linux itu di var /var/www, nah kayak gini nih, /var/www/ nanti di sini ada lagi misal misal nama websitenya gitu. Nah, selanjutnya ada melakukan akses kontrol. Di sini akses kontrol pada poin ini mengacu kepada sistem kontrol yang mengakses informasi dan fungsionalitasnya. Akses kontrol yang rusak memungkinkan penyerang untuk melewati proses otorisasi dan
melakukan hal-hal yang biasanya hanya dilakukan oleh admin. Nah, ini ilustrasinya lagi. Jadi si hacker ini dia masuk ke admin. Tadi kan namanya akses kontrol ya. Jadi kita itu bisa masuk ke admin gitu. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya, insecure apa admin website.com/admin. Nah, ini jadi asal kalian misal login, kalau misalnya kita mager mengganti adminnya, berarti akunnya cuma admin, apa username-nya admin, passwordnya admin, atau administrator. Nah, ini bahaya ya. Soalnya WS juga pernah kayak gini, buat ya salah satu inilah website yang pentingnya gitu, dan saya nemuin situ. Kemudian ini kita misal di sini nih, ini kan admin, ini kan cuma delete user. Nah, gimana kalau misalnya ada transaksi di dalamnya, ya kita manfaatin lagi. Manfaatin gimana sih manfaatinnya? Berarti misal ada beasiswa atau uang yang harusnya buat orang lain, kita pindahin ke akun kita. Misalnya insecure website, kemudian akun di sini username kita, di sini akun ini. Nah, ini cara ini dia ngetransfer ke akun kita gitu loh. Sama aja kayak apa ya, pokoknya gitulah. Ada security misconfiguration, ini itu kesalahan dari developer ya. Kenapa? Kita lihat. Nah, misconfiguration itu misal yang harusnya database itu, maksudnya file database itu nggak ada, dia ada di luar directory atau pokoknya udah dihapus gitu loh. Contoh gini, posti.com misal /db.sql. Nah, db.sql ini sebenarnya kan itu nggak ada ya di situ, tapi itu ada. Nah, itu yang menyebabkan apa sih, kelalaian dari developernya. Harusnya itu bener-bener nggak ada gitu loh, karena bisa dimanfaatin sama hackernya. Kemudian pakai framework tapi ininya debuggingnya lupa nggak dimatiin. Nah, ini bahaya juga. Kenapa? Karena kan kita bisa tahu ya, misal traffic datanya segala macam gitu loh, atau ada kesalahan apa. Kemudian XSS atau proses scripting, di sini manfaatin kode JavaScript. Ini sebenarnya XSS itu bisa ngelakuin take over atau mengambil alihan akun. Kenapa sih? Atau gini, ini kan XSS sederhana ya. Nah, ini tuh fungsinya sama aja kayak ini sih, kayak phishing, tapi kita coba kita pelajari yang XSS biasa. Nah, XSS biasa itu biasanya buat nampilin pop-up atau alert. Nah, fungsinya apa sih? Nah, kalau misalnya di XSS itu kan manfaatin JavaScript ya tadi aku bilang. Nah, tapi kan biasanya kalau misalnya kita nyoba itu pasti alert kurung buka kurung tutup satu kan. Nah, ini satu ini itu kan nggak berarti apa-apa kecuali kita pakai yang namanya dokumen.domain. Jadi biar tahu itu tuh keinjek di website itu. Misal ininya di posti ya, misal script alert, terus di sininya kurung buka kurung tutup dokumen.domain, ditutup lagi, kemudian di sini tutup sama script. Nah, kalau misalnya kita mau tahu cookie-nya, kita ganti sama dokumen.cookie. Tadi kan dokumen.domain itu buat lihat domain yang kita injek ya. Nah, ini dokumen.domain.
Kalau misalnya kita mau kontak over itu ada lagi caranya. Nanti mungkin bisa di share lah linknya. Nah, jadi dia itu manfaatin kalau misalnya ada yang namanya website. Nah, websitenya itu di dalamnya itu ada admin yang kontrol. Nah, itu manfaatnya dari situ. Jadi pertama itu kita bikin bot di Telegram, terus botnya itu kita masukin, jadi maksudnya linknya ya, kayak misal username-nya atau I-nya gitu, masukin ke script. Nah, scriptnya itu kita upload ke website yang kita bikin. Nanti website yang kita bikin itu mengganti ini script src kayak gini. Ini kan evil bla 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 gitu. Nah, kita ganti itu, nanti kalau misalnya berhasil itu di botnya itu bakal ada gitu. Ada apa namanya? Ada pemberitahuan username, password, cookies segala macam. Nah, di SCSS juga ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu ada reflect SCSS. Maksudnya reflect SCSS itu dia memanfaatkan form kayak misal searching, terus di kayak gini message, terus kita masukin ini. Nah, ini namanya SCSS reflect SCSS. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya di reflect SCSS itu dia bisa ngambil cookie admin gitu loh. Gitulah pokoknya. Kemudian ada yang namanya apa sih, SCSS yang manfaatin daftar tuh, bentar ya, aku lupa soalnya. Oh ya, stored XSS. Ini ada stored XSS itu dia manfaatin biasanya from register atau from daftar. Kemudian ada self XSS, biasanya itu di misal kita login, setelah login itu misal ada membuat alamat. Nah, itu namanya self XSS. Kemudian ada juga blind XSS, dia itu nggak kelihatan gitu loh, jadi susah di eksekusinya. Nah, tapi kalau misalnya kita dapat blind XSS itu idenya gede ya, keyboardnya lumayan. Kemudian ada do, itu langsung inject JavaScript-nya, itu kurang paham sih. Selanjutnya ada insecure deserialization. Ini convert data yang sudah konversi data yang sudah diserialisasi kembali objek yang digunakan oleh aplikasinya. Atau ini yang kurang aman bisa saja diserang dengan memanfaatkan data dari asal yang kita percaya. Ini bisa menyebabkan terjadinya serangan di DOS. Sebenarnya cuma di DOS sih, ini bisa ke DOS juga, denial of service gitu. Nah, kayak gini misalnya. Sebenarnya ini lebih ke RCE ya, karena ada command sistemnya gitu loh. Ada delete system, eksekusi, set exec, ls itu biasanya dipakai buat misal di website, ada website yang itunya pakai PHP ya, baju penggunaannya PHP, kemudian kita pakai yang kayak gini nih, turun siku gini, tanda tanya PHP, pokoknya komen pembuka PHP lah. Kemudian kita manfaatkan shell exec. Nah, kurungnya ini kita pakai misal ls itu kan berarti list, di dalamnya ada apa aja. Terus ada namanya uname, namanya. Terus ada ya kayak misal yang tadi ptc/passwd atau par www gitu. Nah, ini bahaya juga ya, soalnya bisa ngambil alih sistemnya juga ini. Kalau misalnya
ini terjadi. Dan using komponen with no vulnerability, kebanyakan developer menggunakan komponen dan framework di web app mereka. Nah, ini yang terjadi pas kemarin itu loh. Kalian baca nggak sih yang aku kirim gitu, yang di grup, yang terjadi di mana ya? Bentar. Yang terjadi di Apple, Microsoft, sama company besar lainnya. Oh, di Dozen dan beberapa company. Nah, ini kan ada library sama frameworknya. Ini tuh manfaatin library. Nah, kalau misalnya kata Mas Mukti, itu kayak gini. Bentar ya, aku jelasin dulu. Nah, kayak gini nih. Ini nggak jelas ya. Nah, jadi itu exploit-nya itu manfaatin dependency atau package atau library. Jadi misal di JavaScript ada yang namanya npm. Buat kalian yang belum tahu, npm itu kayak library-nya JavaScript, biasanya dimanfaatin buat di React, buat di Node, JS, dan segala macam. Nah, di npm itu bisa publish library atau package public ataupun private ya. Dan private itu biasanya khusus buat library internal perusahaan. Di npm bisa install package gampang, terutama package public, cuma sebut nama package-nya lewat komen. Misal pengen install React, berarti kan npm install React gitu. Nah, kalau misalnya buat package private gak segampang itu, soalnya gak bakal kelihatan sama orang lain, soalnya harus masukin kredensial kan kita udah bahas di kemarin ya tentang CIA gitu, availability, terus integrity sama availability. Nah, gimana sih dia bisa tahu buat package-nya itu, nama package-nya, nama library-nya. Nah, dia itu manfaatin tools, kalau nggak salah nama toolsnya apa ya, jadi kalian cari aja, pokoknya di GitHub ada. Kalau misalnya enggak ya, misalnya nggak salah di buatannya Mas Edo Malan juga ada kalau nggak salah ya, kalian cari aja. Nah, dia itu manfaatin library private dari si ini, di perusahaan itu, perusahaan Apple, Microsoft, Dozen, kayak gitu, itu kan private, jadi nggak bisa asal ambil ya. Nah, si sebut aja hacker ini, dia manfaatin package public. Jadi dia bikin package ininya public. Nah, kalau misalnya npm itu atau pip kan dibuat Python ya. Nah, di itu nggak tahu mana yang harus di download gitu. Kalau misalnya ada dua package yang sama package yang sama. Nah, berarti nanti kalau misalnya ada dua itu, dia ngambil package yang public tapi dengan isi dari private gitu. Nah, nanti ada library yang kelihatan lah pokoknya, kalau misalnya bisa diakses gitu. Kalau misalnya nggak paham, kalian baca dulu di mediumnya, itu kan udah kirim di grup ya, grup cybersec. Kalian bisa membaca buat pengalaman, buat ya, biar gabut gitu. Ada intrusion, logging, and monitoring. Kebanyakan web app tidak mengambil langkah yang cukup untuk mendeteksi penembusan data. Maksudnya apa sih? Nah, biasanya kalau misalnya nggak ada yang namanya DevOps atau security analyst, perusahaan itu nggak ngakuin namanya login gitu, atau apa sih pokoknya, apa yang dilakuin sama hacker, dia nggak tahu, soalnya nggak ada login kan, nggak merhatiin login gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan sendiri itu pasti ada yang namanya seperti analisis atau DevOps, biar tahu gitu ada yang akses log yang
mencurigakan apa enggak. Nah, kayak gini loh. Terus si hacker ini udah coba nyerang ke sini. Nah, nyerang ke sini kan pasti bakal impact-nya ke server ya. Tapi di server itu dia udah tertanam yang namanya access log. Kalau misalnya ada access log yang login yang mencurigakan, contoh dia ngelakuin SQL injection. Nah, nanti kan di server udah bakal tahu kan karena masang ini. Nah, nanti si DevOps atau security analisisnya itu kasih laporan ke atasan atau bidang yang menanganinya buat suruh ngebenerin gitu. Kenapa sih? Karena ini kan kita nggak bisa ngecek satu-satu dulu ya. Itu cuma bisa manfaatin access law. Kalau misalnya kalian mau tahu tools yang bagus buat ituin access logging, aku kasih. Bentar. Ini GitHub, kelihatan nggak? Halo? Ini sih GitHub nih. Kelihatan, Mas. Oke, GitHub ya. Di sini ada yang namanya Iswanto, dia bikin dia bikin tools yang namanya Teller. Jadi itu mendeteksi logging 24 jam atau kan jadi lihat nih. Nah itu logging namanya. Kita juga bisa pakai yang namanya apa ya? Teller ada juga. Ya, pokoknya itulah, nanti kita bahas di ini aja ya, di source gitu. Alatnya bagus banget sih buat kalian yang nanti mungkin punya pengalaman lebih 5 tahun kan biasanya DevOps itu pengalamannya harus tinggi ya. Nah, bisa manfaatin itu. Kemudian selesai ternyata. Oke, ada yang mau tanya nggak sebelum tutup? Karena ini kan masih dasar banget. Kalau misalnya kita mau belajar lebih, kita harus nunggu ATS Effective Sunday biar kita enak lah. Karena dulu ini kalian yang angkatan posisi 19 pernah inilah, apalagi yang dulu divisinya Webjar, pernah ikut acaranya atau prokernya Webjar yang namanya ngobar atau ngoding bareng. Itu nanti kita belajar lebih lah. Ada yang tanya nggak? Sebenarnya ini kamu mau masukin apa sih yang mobile apps-nya juga, tapi kayaknya bakal panjang banget dan jarang banget ketemu juga. Mungkin nanti materi itu bisa aku kasih ke ini aja ya, ke mobile apps. Nanti kalian bisa minta juga atau ikut acaranya ya. Gimana, ada yang mau tanya apa enggak? Enggak, wakirin. Ayo. Nah, sama ini juga ya, besok untuk materi selanjutnya pertemuan ketiga itu Linux for hacking. Kalian bisa inilah apa, install Linux gitu buat belajar karena kan kita namanya organisasi atau posti itu apa sih, baru open source teknik informatika kan. Nah, kita harus manfaatin open source-nya. Linux kan termasuk open source, kalau jendela kan termasuk yang closed source gitu. Misalnya kalian pakai Mac ya bukan apa lah, Mac open juga, tapi Unix ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa install dual boot, jangan maksain ya, cukup di virtual boot saja nggak apa-apa. Karena kalau misalnya pas angkatan 19 itu ada sesi install bersama di sekre, jadi tahu gitu loh mana yang harus dibenerin, mana yang bukan maksudnya rendahin atau apa, karena
bahaya juga kan kalau misalnya data yang di jendelanya itu kehapus gitu loh. Tahu beberapa kali pernah gitu, apalagi pas dulu sehari apa seminggu sebelum presentasi dataku hilang semua itu. Ada yang bertanya nggak? Mau tanya Kak, Oke. yang apa cookies tadi itu Kak, yang kan cookies ada yang permanen gitu ya, sesinya yang permanen, yang Oh, apa oke. ada expire-nya, ada apa jangkanya gitu loh Kak. Nah itu kan Hmm. kalau websitenya ada SSL kayak sertifikat gitu, Oh iya. Nah, itu pastikan cookiesnya di directory udah dikasih eh, istilahnya di apa dikunci gitu loh Kak. Nah itu hmm. apa si hackernya masuknya itu buat ngambil itu apa bisa? Nah, cara kan banyak ya. Jadi si hacker itu pasti bisa manfaatin celahnya gitu. Misal tadi kan di tim itu nggak ada ya dikunci ya. Nah, nanti hackernya itu gimana caranya biar nembusin SSL tadi. Soalnya kalau misalnya kita itunya di misal SQL injection, SQL biasanya kan ada proteksi dari SSL juga kan. Nah, itu ada yang namanya bypass SSL. Gimana sih caranya atau komennya? Komennya gini biasanya. Kalau misalnya di SQL Map, ini aja ya. Ada yang namanya gini, min force SSL. Jadi dia biar uh, apa sih kayak bypass gitu loh, biar tembus. Tapi yang sebenarnya aku nggak tahu sih, belum nemuin. Mungkin kita bisa bagi-bagi lah, bagi-bagi ilmu nanti buat minggu depannya lagi. Ada lagi? Soalnya aku juga kan masih belajar. Ditunggu sama Fian. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, aku akhirin nih. Masih yang tadi Kak, itu kan Oke. habis bisa dapat si cookiesnya kan itu nggak lewat directory Linux kan ya tadi kan Nah, direktur dulu sebentar. yang di directory oh itu dev kayaknya kalau nggak salah. Bentar. Mati. Ya, masih lupa. Yang broken ya? Sensitive data. Oh, ini. Oke. Gimana? Yang ini kan, sensitive data exposure. Ya itu apa level aksesnya itu masih user kan apa maksudnya nggak root gitu loh. Bisa jadi. Bisa jadi user, bisa jadi root. Soalnya kan aku juga belum pernah ini sih. Belum pernah dapet. Karena udah jarang kan ada sensitive data exposure kayak gini. Apalagi kalau misalnya framework yang terbaru kan dia udah kayak otomatis gitu loh. Gimana? Gimana? Ada lagi? Kalau nggak ada, aku akhirin. Itu karena nggak ada yang nanya lagi, aku akhirin ya. Maaf kalau misalnya materinya bagus. Karena ini kan materi yang kemarin-kemarin gitu. Jadi manfaatin aja daripada bikin ulang. Dan maaf juga kalau misalnya penjelasanku kurang bagus. Terus maaf juga kalau misalnya kamu belum pinter lah, belum ada pengalaman lebih. Nggak kayak angkatan kalian, ada kan angkatan kalian yang udah kerja di bidang ini, udah punya asesmen banyak banget.
kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti kedepannya kita bisa memperbaiki, kita bisa belajar bareng, dan ada maunya interaksi lah biar enak gitu. Biar satu sisi aja, kayak ini kayak ngajarin, kayak dosen ngajarin ke kalian. Nanti kedepannya bakal ada tugas juga sih. Ini soalnya belum aku bikin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Saya udah marahin lagi. Terima kasih ya.